Bukan, gue dengar lu dulu pemabuk, suka tawuran, perkosa. Yo, what's up man? Welcome back di channel yang sudah hampir mati ini. Bisa dibilang mati suri. So, kali ini gue akan membuat suatu video seperti video sudah gue buat bareng Daken, Mafia Yakuza. Jadi sekarang gue kedatangan para mafia lagi juga. Kita dari mana? Kita dari Mafia Putra. Bam! Nggak sengaja dulu. Sekarang udah bam. Kita ngopi biar kita sambil menikmati senja. So di video kali ini gue berpikiran negatif juga, tidak positif, bisa dibilang positif, mungkin ke arah negatif. Jadi di video kali ini tuh gue berpikiran untuk sedikit menggali dari cerita jati diri mereka berdua gitu. Soalnya ada sesuatu hal yang menarik menurut gue, soalnya mereka ini tuh bisa dibilang gimana ya, dari something bad menjadi something good. Jadi feeling good. Oh bukan itu. Bukan. Jadi dari sesuatu, bapak ini ngopi itu mas ya. Jadi dari sesuatu yang bisa dibilang buruk, nggak buruk-buruk amat sih ya. Dari yang bisa terkendali, buruk cuman masih bisa terkendali. Kalau kata Yonglek tuh tatoan tapi nggak pakai narkoba. Iya. Kalau kalian nggak tatoan nggak pakai narkoba. Jadi gua di sini berniat untuk sedikit menggali cerita, atau mungkin bisa jadi juga jadi motivasi gitu kan untuk kalian yang nonton, buat menjadi lebih baik juga. Jadi gini, gua cerita dulu nih. Gua tuh pernah ngalamin yang namanya berada di fase dibilang hancur, ya nggak hancur-hancur amat, cuma dibilang bagus, ya dibilang jauh dari kata bagus gitu. Jadi dibilang di tengah-tengah nggak juga gitu. Jadi maksud gua di sini tuh ya gua dibilang nakal ya nakal, cuma nggak senakal-nakal amat. Dibilang soleh, ya sholat masih tinggal-tinggal gitu. Nah jadi gua di sini nih, di antara kita kan terkumpul dalam BRP nih, kita ada 4 orang, satu lagi absen. Jadi di 4 orang tuh ada 2 orang yang memang istilahnya gue jadikan panutan lah gitu, panutan dalam hal beribadah gitu, beribadah atau berkelakuan baik gitu. Gue mau nanya nih, ini dulu tuh, oh ya jadi singkat cerita dulu nih, mereka ini bisa dibilang sudah pindah dari hal yang buruk menjadi hal yang lebih baik. Kalau dijelasnya hijrah gitu kan. Hijrah ini ya gitu, dari buruk menjadi hal baik gitu. Jadi gue mau nanya nih, kira-kira apa untuk dari Bung Roy dulu, apa kira-kira motivasi lu nih beranjak? Bukan, gue dengar lu dulu pemabuk, suka tawuran, perkosa yang orang gitu kan. Nah, bercanda. Jadi maksudnya gue, dia ini bisa dibilang masa-masa sekolahnya dulu anak nakal lah gitu ya, bisa bilang gitu lah. Gak terlalu nakal sih. Mencabut pernah lah kan. Jadi apa yang membuat kepala sekolah laki-laki? Itu anjing, itu berandal tuh coy, dari dulu berandal. Jadi pas kenal sama gua, dia tuh kayak gimana ya, bisa dibilang alim gak sih? Ya bisa dibilang alim lah. Jadi apa motivasi lu yang bisa membuat diri lu tuh berpindah dari sesuatu hal yang berandal menjadi sesuatu hal yang baik? Dari gua ya, gua mikir kayak itu termotivasi dari pikiran sendiri gimana ya, maksudnya kan kadang kita kan bisa diajak teman atau tersadar pas lihat video baga, atau mungkin kita kadang ada loh orang yang dibikin sakit terus obat gitu. Nah kalau lu nih di tipe yang mana gitu? Kalau gua tipe dari tersadar gitu kan, setelah lihat postingan. Nah jadi gua mikir setiap kali postingan yang gua lihat dari sosial media kan,
berubah gitu kan, perlahan-lahan. Itu lo di situ posisinya tuh maksudnya lo masih sekolah apa gimana ya? Apa udah tamat sekolah? Nah, maksudnya yang gua dengar lo beranda sama sekolah gitu ya. Oke, jadi lo ternyata termotivasi bisa dibilang kayak lihat dari postingan di Instagram mungkinnya tentang yang berbau agama gitu ya. Kalau bapak sendiri pak, ya bapak sendiri sebagai orang yang paling tua di antara kita gitu ya. yang sering istilahnya memberikan wejangan gitu wedang itu jadi apa nih hal pertama kan bapak dulu geng motor juga saya dengar ya pak buat kelewang juga Ayo berubah. ya Gitu ya. motivasi utama yang pertama kali lah yang motivasi Pertama kali ya. Kalau dari gua sih manusia tuh ada fase lelahnya ya. Fase lelahnya menurut gua tuh dimana posisinya tuh udah down, udah ngerasa semuanya tuh ya udah dicoba dalam hal-hal baik itu buruk atau kita udah masuk ke dalam hal yang udah emang itu gelap. Menurut gua itu gelap kita udah coba berdasarkan kan buat apa sih kita ada di sini ngapain terus gitu terus nggak asik gitu kan. Jadi termotivasinya ya menurut gua ya udah cukup di situ. Buat apalagi ketika kita dewasa itu berpikiran kita tuh berubah. Termotivasi dari gua boleh berubah dari 3 tahun yang lalu. Sebelumnya ya sama, setiap sholat pasti ada bolong-bolongnya itu wajar. Pada masih remaja masih labil itu wajar. Kemudian itu berubah nggak gampang, bukan niat berubah blok langsung berubah sholat Gitu. 5 waktunya lancar enggak di awalnya ada fase ada fasenya. Kalau subuh dulu sering banget tuh buat tinggal satu coba bangun pagi. Caranya tuh bangun jangan ketika azan, bangun sebelum azan. Sebelum azan itu mandi itu kan segar tuh, pasti susah buat tidur lagi kan. Itu kita bangun terus siap-siap berintas subuh itu kira-kira gue latih sama sebulan ya udah terbiasa baru kita lanjut sholat zuhur, asar, bisa. Nah itu tuh nggak langsung ke masjid, masih di rumah masih minder lah gimana kan. yang ada Iya. Ini orang taubatnya Iya, dulu berpikiran gitu ini anak nih kok tiba-tiba masjid berubah gitu kan. kesambet apa Iya. gitu kan. Terus coba mengajukan diri untuk masuk ke wilayah maksudnya yang kategorinya agama kuat gitu kan, masuk ke situ. Terus mulailah ikut pengajian ya kadang kita bareng ya gitu ya. Ikut pengajian ya akhirnya terbiasa. Terus gue ingatin juga buat kita semua dalam segala aktivitas tuh jangan lupain sholat dulu gitu. Jangan lupa Iya jangan lupain sholat karena itu lebih penting. Berapa sih gaji lo sehingga lo tinggalin sholat lo? Benar nggak? Iya kan? Gaji 3 juta, 4 juta, 5 juta nggak satu lo bisa berapa? Serius? Sholat itu lebih paling utama. Itu motivasi gue. artinya lu tersadar dari diri lu sendiri juga. Iya dari itu sendiri. Ya udah cukup. Apa Iya. terusan kayak gitu. Mungkin kayak usia remaja itu pasti mencari kesenangan, pasti Cari jati diri. Iya, happy coba. Kok bisa ya kawan kita gini? Kok bisa kawan kita gini? Kok bisa sih kawan kita juga dipacar gini? Ya, kita udah alamin, bukan nyombong. Mana gak meninggalin Ya sama ini. Enggak, awalnya itu kita udah lakuin ya. Udah, gua berarti begitu. Step-step dia udah berubah, pemikiran pola pikir kita udah berubah. Makanya jadilah yang seperti sekarang ini. Ya kadang tetap ada sih yang namanya pikiran jahat, perbuatan negatif yang dilakukan kita nggak perlu Khilaf tuh ada, aja. ya. Nggak perlu kita umbar. Iya pasti ada, namanya manusia tetap pasti ada kesalahan. Itu dari kesalahan juga gitu. Nah jadi menurut gua sih sesuatu hidayah itu datangnya bisa bermacam-macam ya. Hidayah itu tergantung kita yang jemput. Iya. Kalau kita tunggu nggak akan datang. Oh. Misalnya nih, gue pengen berubah, tapi kita tetap monoton dengan diri kita itu tak akan berubah, serius. Lu coba bertahun-tahun, lu pengen berubah, lu cuma niat tapi lu nggak berusaha, lu tetap di posisi itu aja. Sama lu dengan kerja nih, gue kasih gambar. Lu kerja lu pengen jadi bos, tapi skill kerja lu tetap di bawah aja, lu bisa nggak jadi bos? Nggak bisa. Nah, kita perlu tingkat tapi nggak Bisa pak. apa. Mandalah. Sekarang orang nggak pakai lagi. Oh, Nggak pakai lagi. Orang udah kayak corona, udah. Selama apa namanya nih? Selama kalian berdua sudah melangkah ke jenjang yang lebih baik tuh,
ada nggak kira-kira pikiran tuh kayak ini maksudnya kan kita manusia ini hati ini bukan lelah gimana maksudnya berubah-ubah gitu ya. pikiran itu berubah pernah nggak dari keadaan itu kayak ini bukan bosan gimana sih kira kalau gue sendirinya gue perasaan jenuh gitu ya. iya gue pengen jadi lebih baik pengen nyoba kayak nggak usah lagi gitu cuma kadang kan ada kepikiran balik lagi pernah kan kayak gitu di titik apa dari lu lah di titik apa gitu. Apa ya, ada sih pikiran kembali gitu, cuma sebatas pikiran gitu aja. Soalnya Kayak contoh itu kayak iman lu tuh melemah lah gitu. tapi insya Allah masih dari kekuatan kenahan ya. Ya itu sih cuma pikiran-pikiran gitu, kadang ternyata malas ngerjain. Kayak kita malas. Tapi kalau sholat itu memang gak apa kan, kewajiban gak boleh tinggalin. Kayak pergi aneh kan apa nih, taksin, kadang ngaji, kadang di situ tuh hati tuh apa itu malas gitu. malas gitu kan, aduh capek terjadi ntar lagi taksin gitu kan, bisa nggak ya tinggal sekali gitu. Ada pikiran Besok aja lah, besok aja minggu depan kasihnya gitu. Tapi pernah juga sih yang coba buat tinggalin beberapa hari kan, 2 hari. Cuma di situ tuh muncul penyesalan itu. Karena cuma pikiran-pikiran itu sih. Kalau untuk balik ke belakang sebelumnya enggak. Kita tuh hidup melangkah maju. Bapak sendiri Pak di titik apa kira-kira? Bapak ya? Abang ya? Bapak sendiri kira-kira di titik mana gitu? Sama kayak sabda Rasulullah tadi ya, iman itu naik turun. Ketika iman kita tinggi itu, ya kita pengennya ibadah gitu ya. Tapi ketika iman kita turun, ini ya sebelum sebaik-baiknya manusia pasti ada malas sholat. Iya. Pasti kan. Karena dalam agama sendiri sholat itu yang paling berat. Serius. Apapun amal ibadah, sholat itu paling berat Untuk dilakukan. untuk dilakukan, serius. Makanya dibilang ada orang sholat tapi celaka. Iya. Celakalah bagi-bagi orang yang sholat. Dalam surah apa tuh? Al-Maun. Tidak. Ketika kita udah mulai lemah tuh, sama ibarat baterai HP, udah lemah kan, kita butuh charge. Nah, cara men-charge ini gimana kira-kira? Maksudnya men-charge di mana kita mulai down nih? Ya, Banyak. lagi kayak apa tadi? Banyak hal. Pertama, ngaji. Kedua, kita mulai kembali ngelihat kajian-kajian, video-video kajian atau langsung datang ke kajian tersebut. Ketiga, kita banyak beristighfar. Itu intinya itu istighfar sebenarnya. Karena kebanyakan dosa itu iman tuh mulai menghitam. Itu tutup, hidayah itu mulai hilang. Karena apa? Hijrah di awal itu nggak akan sama rasanya hijrah di yang kedua. Maksudnya gimana? Awal kita berubah itu iman kita tinggi, Berapi-api iya. ya. Tapi sekali kita menghilangkan iman kita yang awal, ya maksudnya kita tidak berubah, tidak sholat apa. Tiba-tiba kita tinggalkan. Itu untuk kembali lagi ke fase yang sebelumnya itu teramat susah. Jangan harap bisa kembali seperti yang awal tuh, nggak bisa. Nah, kemudian yang dibahas tadi bisa nggak jenuh ya? Titik jenuh tuh pasti ada. Tapi ya ibaratnya orang hijrah itu bukan monoton jadi kita cuek sama orang. Kan ada orang yang kira malas lah berteman dia ngerokok, dia gini. Bukan begitu orang hijrah. Orang hijrah itu malah kita dekati orang-orang yang belum berubah tuh, kita dekati, kita kasih tahu. Iya, kita kasih tahu, bukan kita hindari, bukan. Tapi jangan kita sampai terikut-ikut ke hal-hal yang dilakukan. Istilah kita harus bisa membawa dampak positif Iya. yang kita dapat buat mereka juga. Jadi kita nggak akan jenuh ibaratnya. Meskipun kita sibuk-sibuk nih, bisa kita kayak syuting apa kan, tetap sholat gitu. Tapi kan syuting, kira kita nggak sholat, ya udah nanti biasa lagi. Malah bukan kejenuhan, kejatuhan yang kita dapat. Kita hilang lagi rasa kita untuk beribadah, rasa kita untuk mengaji, ya kan? Coba kita introspeksi diri kita sendiri. Kapan terakhir kita buka Al-Quran? Kita lebih banyak buka gadget daripada buka Al-Quran. Ya enggak? Bangun tidur apa yang kita cari? Gadget. Ya kan? Alarm kita dari mana? Gadget. Ya gitu.
Gak ada orang olahraga dalam hatinya untuk gue pengen sholat tahajud, gak ada kan? Jarang, mungkin jarang dalam masa-masa umur kita ini jarang. Pasti gadget. Siapa sholat kita gadget? Siapa sih gadget? Sampai Al-Quran dilupain. Apa saat sehari itu kita buka Al-Quran, baca kayak 2-3 ayat kita. Jadi titik kejenuhan itu bisa dihapus karena sama teman-teman. Jangan mentang-mentang kita udah berubah lebih baik, kita nggak mau berteman sama teman-teman kita yang lama. Sosial. Ya nggak usah, selalu aja bro. Itu mau kita tetap stay di posisi kita. Kalau bisa istilah kita jadi merangkul mereka. Kalau bisa jadi iya. baik kayak istilah kayak kita lah ya. Iya. Kan misalnya nih si B si A nggak sholat, kita udah ingetin dia nggak sholat. Itu tergantung dia dong. Dia udah dewasa bro. Dia pasti bisa berpikir kan. Mau dia sholat mau dia enggak. Nanti kita udah ingetin sebagai temannya. Apalagi gua di kalangan itu kan sering ingetin juga. Nah, soalnya di antara sorry nih gue potong. Soalnya pas di antara kita berempat itu kan yang istilahnya bandel bebel itu ya gua sama Petro, bukan bandel bebel maksudnya tuh bukan berontak gimana, maksudnya ya masih soalnya sholat masih bolong-bolong. Jadi kalau pas lihat mereka sholat gitu kan kadang gue mikir juga semua sholat sih gitu. Terus juga kadang sebenarnya pergaulan sih. Iya, pergaulan kita tadi kan. Jadi misalnya si A si B nggak sholat, ya udah kita bilang bro nggak sholat, oh iya nanti bang, oh nanti bro gitu kan. Ya udah kita kan ingetin. Ya. Kalau mungkin bro, kalah bro, gue bro, Ini malah kita iya dia emosi kan jadi sekawan. Ya, kita itu nggak perlu kali gitu. Jangan terlalu seakan-akan kita benar, mereka salah. Tentu tuh orang salah masuk surga bro, serius. Ya kan? Karena ada kisahnya Pancu masuk surga kan? Karena masih minum sekarang. Jadi ada yang tadi si Pacur yang ngasih minum anjing, kemudian dia masuk surga. Kan kisahnya itu, untuk tuh orang yang terus dia sholat bisa masuk surga, mungkin masuk berarti gini. Kita sholat nih, ini orang enggak, ya kan? Kan berarti dia enggak masuk. Oh, lu nggak sholat masuk neraka. Sekarang pertanyaannya, lu punya neraka? Enggak kan? Nah, iya. Kemudian kalau kita sholat, mentang-mentang kita sholat, tiba-tiba di tepi jalan kita nampak orang telanjang, kita zinain, kemudian kita mati di situ, mati dalam keadaan dosa, ya kan? Dosa kan, masuk neraka. Sedangkan dia tiba-tiba dia ketemu muslim di tepi jalan, dia sholat, cerita jelek yang meninggal iya, itu gitu ya. Yang tadi dia sholat ketemu orang telanjang, dia berzina kemudian meninggal. Yang satu lagi dia nggak sholat ketika dia mau mati dia ketemu masjid, ya kan? Jadi siklusnya manusia tuh jangan saling ngejudge si A si B nggak sholat, kita sholat, kita lebih baik. Enggak. Maksudnya introspeksi diri sendiri, jaga diri sendiri, ingatin kawan lu dan itu aja. Jadi intinya itu ya semua dari diri kita. Iya, semua dari kita. Kemauan. Kecenderungan keinginan yang lebih baik itu dari kita sendiri. Nah, jadi kan gini nih, menurut kan setelah kalian menjalani proses setelah masuk ke tahap-tahap jadi lebih baik gitu kan. Nih gue tanya, pas tahap itu tuh lu pada punya cewek kan? Oh, ada. Ya. Nah, sedangkan yang gue tahu di dalam ajaran agama kita itu yang namanya pacaran Nggak boleh ya. nggak boleh. Nah, jadi gimana nih? Gue soalnya gue pernah mengalami, nanti lah gue cerita, gue pernah mengalami hal yang sampai sekarang gue nggak bisa menyelesaikan itu karena sangkut pautnya dengan ini tadi si Hidayah tadi. Jadi si Hidayah, jadi ketika itu tuh kalian gimana cara mengatasi atau menanggapi atau bilangnya ke si cewek pacarnya itu? Soalnya kan nggak mungkin lah kalian dapat Hidayah langsung berdua kan, nggak mungkin kan? Misalnya mungkin kalian dulu atau bisa jadi si cewek dulu, atau kalau pas di kisah kalian ini gimana nih? Pas kalian itu, sedangkan kalian masih pacaran gitu kan? Kalau gue sih pacar tuh udah putus sebelum hijrah. Maksudnya? Bener-bener duri ya. Iya, sebelum hijrah, sebelum berubah itu. Ketiga, udah pacaran. Jadi lu istilahnya di Mungkin- bagian itu lu dapet titik aman lah gitu ya? Lebih aman. Mungkin karena putus juga Hidayah datang tersadar kan. Dalam sedang kegalauan gitu ya. Dalam pikiran berkecamuk itu segala macam. Terus cewek lu sekarang masih berhubungan, maksudnya masih silaturahmi atau kontekan gitu? Pernah sih setelah hijrah. Dia tahu loh. Tahu. Apa tanggapan dia nih? Tanggapan sama yang Indonesia kan pasti yang
nggak maksudnya kan Bisa terima. maksudnya siapa tahu dia mikir nih, oh mungkin dia mutusin berdua gara-gara dia mau hijrah nih, tapi dia nggak ngejelasin gitu maksudnya Iya. gimana, siapa tahu kayak gitu gitu Ya pernah dia bilang kayak gitu. Dia tuh kepikiran gue ninggalin dia tuh karena berubah gitu. Tapi emang ceritanya emang kayak gitu, bukan kayak gitu. Emang sebelum hijrah tuh udah butuh dah. Oh iya. Udah Cuman hilang pas dia mikir gitu dia bilang ke lu nggak sih? nggak ada. Cuman lu mungkin dari gerak-gerik dia atau dari itu lu berpikir mungkin kayak gitu pikiran dia gitu. Kalau Bapak Pak. Jadi pas gua awal hijrah tuh gua masih pacaran. Gua pacaran, awalnya tuh gua nggak langsung bilang gua hijrah. Kita laki-laki udah pantang laki-laki untuk mengikuti hati seorang wanita tuh pantang. oh iya iya iya. Ya kan? Pantang nih. Mantap banget tuh. Jadi cara gue sendiri tuh gue perlahan gue nunjukin kata-kata yang baik, nge-share yang tentang agama gitu. Dan gue bertanya, Dia kaget apa? enggak, makanya kalau kita berubah, Ya. dan kita tuh kamu Ya, harus gini ya, langsung. Langsung. iya tuh don, ngapa? Kesurupan apa Iya, coba iya. ya? Jadi kita share dikit-dikit kan, kita share tentang ilmu agama, hadis-hadis tadi kita share. Dia mau ditanya, kok mulai berubah lebih bagus gitu kan? Dan gue bilang, nggak mungkin kan kita selamanya masih yang begini pacaran, tidak ngapain, zina, kayak gitu kan, merusak diri masing-masing. Meskipun kita nggak ada apa-apa, ibaratnya jalan atau itu kan pasti dalam masa-masa pasti ada. Kita mau bikin rusak kita, lebih baik kita berubah. Nah di situ dia mulai nggak terima, nggak terima, don, loh kenapa di saat seperti ini kamu gini ya kan? Udah jalan sekian tahun kita seperti ini, kamu tiba-tiba berubah, nggak bisa ya kan? Nggak bisa seperti ini. Mantap lah kayak Iya, yang biasanya kita kan malam minggu kan bawa daun-daun dengan angin rasa. Pempes. Tiba-tiba nggak lagi gitu kan? Mau keluar. Nah, ya udah jelasin yang gentle itu jangan BHP, langsung datang. Iya, kalau cuma BHP mah kita ngomong baik-baik dibilang emosi, wanitanya gitu. Padahal kita ngomong baik-baik Ya, nih, ya. itu kamu emosi, gitu ya kan? Padahal kita nggak ada emosi nih. Ya wanita itu gimana ya? Wanita itu